Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Rizka Sania Rahmi dengan NIM 141 dengan saya sendiri. Kemudian ada Levi Ardin dengan NIM 228. Kemudian ada Ayu Ningtyas dengan NIM 172. Ada Nurul Iza Pratiwi dengan NIM 155. Dan juga ada Muhammad Fakih dengan NIM 293. Oke, baik. Kami akan membahas materi mengenai kesehatan mental dan prevalensi gangguan psikologi. Untuk materi yang pertama, apa itu kesehatan mental akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, baik, definisi kesehatan mental menurut Derajat. Kesehatan mental merupakan keharmonisan dalam kehidupan yang terwujud antara fungsi-fungsi jiwa, kemampuan menghadapi problematika yang dihadapi, serta mampu merasakan kebahagiaan dan kemampuan diri secara positif. Kemudian menurut Piper dan Uden tahun 2006, kesehatan mental adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri. Kemudian seseorang memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri dan juga dapat menerima kekurangan atau kelemahannya. Kemudian kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya dan juga memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Jadi secara luas sehat mental itu bukan berarti sehat untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain dan juga lingkungannya sehingga mampu berkontribusi yang baik terhadap lingkungan yang ada. Baik, selanjutnya untuk materi promosi kesehatan mental akan dijelaskan oleh Nurul Iza. Persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih promosi kesehatan mental itu. Nah, dari materi yang kelompok kami cari, menurut WHO sendiri, kesehatan mental itu merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung dan mengizinkan individu melakukan penyesuaian gaya hidup yang sehat. Nah, lingkungan yang dimaksud di sini tidak hanya lingkungan keluarga saja, tapi juga kompleks dari mulai lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan pekerjaan, begitu ya teman-teman. Jadi seseorang yang mengalami sehat mental harus didukung oleh lingkungan yang mendukung dia untuk memiliki gaya hidup yang sehat gitu. Nah, kemudian selanjutnya kesehatan mental ini bukan sekedar bebasnya individu dari kondisi sakit mental, tapi juga melibatkan tentang kesejahteraan manusia yang mana individu menyadari potensi yang dimilikinya. Kemudian individu bisa ada dalam kehidupan yang normal, mampu mengatasi stresnya secara umum, dapat bekerja secara produktif dan optimal, dan dapat memberikan kontribusi di lingkungannya. Jadi kondisi sehat mental ini adalah ketika individu tidak hanya bisa istilahnya berbuat baik dan bisa mengembangkan kompetensi dirinya, tapi juga memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Kemudian promosi kesehatan mental ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki kapasitas bagi kesehatan mental individu, keluarga, organisasi, dan komunitas. Nah, telah banyak dipahami oleh orang-orang bahwa makna sehat itu sejatinya bukan hanya sekedar tentang tidak adanya gangguan atau penyakit, tapi juga bagaimana seseorang itu sehat secara mentalnya, bisa mengetahui potensi dirinya dan bisa mengembangkannya gitu. Kan juga banyak beberapa orang yang belum mengetahui potensi dirinya sehingga tidak bisa berkembang dan beradaptasi di dunia quarter life crisis gitu ya teman-teman. Nah, terus kesehatan juga berpengaruh atas kapasitas orang untuk membentuk relasi interpersonal dan sosial. Jadi sehat itu nggak hanya sekedar teman-teman sehat fisik aja, tapi sehat ketika teman-teman bisa membentuk relasi interpersonal dan sosial, kemudian bisa berkomunikasi, berperasaan, dan berpikir dengan sehat, kemudian bisa mengcoping dengan kehilangan dan perubahan, kemudian hidup yang produktif dan sejahtera. Baik, untuk materi selanjutnya, prevensi gangguan psikologi akan dijelaskan oleh Fakih. Silakan, Fakih.
Sebelumnya terima kasih untuk moderator. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang prevensi gangguan psikologi. Jadi apa sih prevensi psikologi ini? Nah, untuk literasi kesehatan mental, menurut John tahun 2000, terdiri dari beberapa komponen yang meliputi yang pertama, kemampuan untuk merekognisi gangguan spesifik atau perbedaan dari tipe psikologis. Kedua, pengetahuan dan keyakinan mengenai faktor risiko dan penyebab. Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai intervensi self-help. Kemudian dilanjut dengan pengetahuan dan keyakinan mengenai ketersediaan bantuan profesional. Kemudian dilanjut dengan sikap terhadap mencari pertolongan yang tepat. Dan yang terakhir, pengetahuan bagaimana mencari informasi tentang kesehatan mental itu sendiri. Kemudian, di sini menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmayani pada tahun 2013, prevensi yang tepat dalam menghadapi masalah psikologi seperti gangguan jiwa dari beberapa jawaban responden ialah pertama, manajemen stres dan strategi coping, kemudian dilanjut dengan pentingnya pola pikir positif dan meminimalisir stres, kemudian dilanjut dengan meningkatkan pengetahuan terkait gangguan dan penyebabnya, lalu introspeksi diri dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan, lalu pentingnya meningkatkan rasa syukur, menghindari sumber stres, melakukan meditasi dan istirahat, dan terakhir yaitu memiliki pola hidup sehat agar terhindar dari gangguan mental itu sendiri. Jadi intinya bagaimana cara kita untuk mempunyai strategi coping itu sendiri. Lebih begitu. Baik, untuk selanjutnya, materi faktor resiko dari gangguan psikologi akan dijelaskan oleh Ayu Ningtyas. Oke, terima kasih Sun. Kita lanjut ke subbab materi berikutnya mengenai faktor resiko. Nah, apa itu faktor resiko? Nah, faktor resiko sendiri merupakan segala sesuatu yang mencakup kondisi emosi yang merupakan dasar atau pemicu munculnya perilaku atau aktivitas yang negatif. Nah, faktor resiko ini akan meningkatkan kecenderungan terhadap pengembangan perilaku bermasalah. Perilaku bermasalah ini akan nantinya akan menghambat pencapaian dari kesehatan mental. Adapun contoh penghambat pencapaian kesehatan mental tersebut antara lain berupa kecemasan yang berlebihan, konsep diri yang rendah, kurangnya penerimaan diri, lingkungan yang tidak mendukung, dan juga kurangnya dukungan sosial. Nah, jadi dalam hal ini faktor protektif, maksud saya faktor resiko ini merupakan berasal dari individu itu sendiri, yaitu internal, dan juga kondisi lingkungan sekitar, serta orang-orang yang dianggap penting bagi individu yang bersangkutan, dan juga eksternal. Jadi faktornya itu bisa dari internal, dari diri individu itu sendiri, dan juga eksternal, dari lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Kemudian faktor risiko ini bisa juga dikenal sebagai pelindung perilaku seseorang. Kenapa? Karena seseorang yang mengetahui faktor risiko yang dimilikinya, maka akan cenderung menunjukkan perilaku positif. Nah, seseorang yang diartikan memiliki perkembangan yang baik, kompeten, dan bertanggung jawab adalah seseorang yang dapat mengendalikan faktor risikonya, dan mampu mengembangkan faktor protektifnya. Faktor protektif nanti akan dijelaskan oleh Ardin. Nah, sebaliknya, jika faktor protektif yang lemah dan rentannya seseorang terhadap faktor resiko, maka dirinya akan dengan mudah terjerumus dalam melakukan perilaku yang beresiko, misalnya seperti nabza, merokok, seks pranikah, dan lain sebagainya. Nah, faktor lanjut mungkin slide-nya. Nah, faktor resiko dan protektif ya, ini saya satukan. Nah, ini relatif berbeda pada setiap individu. Hal ini tergantung dengan usianya, jenis kelamin, letak geografis, ras, atau juga suku bangsa. Selanjutnya. Nah, artinya apa? Artinya setiap individu yang berperilaku beresiko memiliki profil faktor resiko dan juga protektif yang berbeda. Nah, identifikasi faktor resiko dan protektif bagi individu beresiko akan memudahkan dalam menentukan prevensi dan intervensi yang tepat bagi individu itu sendiri. Jadi, identifikasi faktor resiko dan protektif ini
sangat penting untuk menentukan prevensi dan intervensi yang tepat untuk individu yang bermasalah. Lanjut ke materi berikutnya. Baik, untuk subbab materi yang terakhir, yakni faktor protektif dari gangguan psikologi, akan dijelaskan oleh Ardin. Dipersilahkan, Ardin. Baik, terima kasih moderator dan Ayu. Setelah kita mengetahui apa itu faktor resiko, di sini saya akan membahas apa itu faktor protektif. Jadi, para ahli menjelaskan bahwa faktor protektif ini merupakan karakteristik individu dan lingkungan yang bersifat melindungi dari gangguan kejiwaan. Rater juga menjelaskan bahwa faktor protektif merupakan faktor yang memodifikasi, merubah, atau menjadikan respons seseorang menjadi lebih kuat menghadapi berbagai macam tantangan yang datang dari lingkungannya. Jadi nantinya faktor protektif ini akan berinteraksi dengan faktor resiko tadi dan membuat hasil akhir seperti terjadi atau tidak terjadinya suatu permasalahan seperti emosi, perilaku, ataupun gangguan mental di kemudian hari. Next. Selanjutnya kita akan membahas apa saja manfaat dari faktor protektif. Yang pertama ini faktor protektif dapat membantu individu untuk lebih optimis dalam mempersiapkan diri secara psikologis maupun keterampilan hidup. Lalu faktor ini juga berguna untuk menghilangkan faktor resiko dan juga akan memberikan dukungan terhadap individu untuk meminimalkan hal-hal negatif yang akan terjadi. Next. Nah, Ray G.N. mengemukakan berbagai faktor protektif ini, lingkungan keluarga yang suportif, lingkungan sosial yang berfungsi sebagai sistem pendukung untuk memperkuat upaya penyesuaian diri, keterampilan sosial yang baik, dan juga tingkat intelektual yang baik. Dapat disimpulkan bahwa faktor protektif ini mempunyai faktor internal dan juga faktor eksternal di dalamnya. Selanjutnya. Nah, untuk faktor internal, yaitu faktor yang ada di dalam diri individu sendiri, menurut Erik Erikson ini dapat diwarnai oleh beberapa faktor, yaitu seperti self-awareness, seperti kesiapan seorang individu untuk menghadapi permasalahan yang ada di lingkup sosial, terus juga role of anticipation and role of experimentation, di mana itu adalah kemampuan antisipasi dan juga kemampuan untuk mencoba, dan juga apprenticeship, di mana tahap ini itu adalah setiap individu mau belajar dari individu lainnya untuk menciptakan karakteristik dia sendiri. Next. Lalu untuk faktor eksternalnya, yaitu dapat diwarnai oleh hubungan hangat, dukungan sosial, dan juga parenting dari orang tua masing-masing di dalam perkembangan individu tersebut. Selanjutnya. Baik, demikian presentasi singkat dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman.